Oke, jadi di materi yang gue ajarin di video ini adalah materi yang paling penting dalam dunia trading. Kalau kalian nggak ngerti teknik ini, kalian tuh bakal susah untuk profitable secara konsisten. Tapi, kalau kalian paham dan kuasai materi ini, win rate kalian tuh pasti bakal naik drastis, apapun metode entry kalian. Nah, di video ini gue mau bahas tentang trend analysis, atau analisa tren, dimana kita melihat tren yang besarnya, bukan tren yang kecil atau hanya sementara. Nantinya kalian setelah menonton video ini kalian bakal mengerti. Kalian akan bisa trade dengan tren yang aslinya, yaitu major trend, bukan tren yang sementara atau secondary reaction. Dan cara terbaik untuk menganalisa tren adalah dengan kita mempelajari Dow Theory. Kenapa? Karena hampir semua strategi trading modern itu akarnya berasal dari Dow Theory ini. Dan gue bakal menjelaskan 6 prinsip Dow Theory yang bukan cuma ngebantu kalian membaca tren, tapi juga kalian bakal mengerti psikologi market di balik terjadinya tren tersebut. Prinsip yang pertama adalah market bergerak dalam 3 jenis tren. Ada uptrend, ada downtrend, dan ada sideways. Yang pertama yang akan kita bahas adalah uptrend, di mana harga mempunyai kecenderungan untuk naik dan melanjutkan kenaikannya. Contohnya adalah GBP chart ini. Dia membuat high dan low, membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dia selalu membuat high yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan juga low-nya selalu lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang kedua adalah downtrend, di mana harga punya kecenderungan turun dan terus melanjutkan penurunannya. Seperti contohnya di sini, Euro USD, dia selalu membuat low yang lebih rendah daripada sebelumnya dan juga high lebih rendah daripada sebelumnya. Dia selalu cenderung untuk turun dan melanjutkan penurunannya. Dan yang terakhir adalah sideways, di mana harga tidak mempunyai kecenderungan untuk naik ataupun tidak pernah meninggalkan area tersebut. Seperti yang kalian lihat di sini, dia hanya bergerak di area sini saja. Nantinya ketika sudah break, ini mungkin adalah tanda-tanda bahwa tren akan dimulai. Tips dalam menganalisa sebuah tren adalah kalian itu dengan melihat titik tertinggi dan titik terendahnya. Ini contohnya adalah titik tertinggi. Dan ini adalah contoh titik terendah. Ini titik tertinggi, ini titik terendah, ini titik tertinggi. Titik tertinggi ini dinamakan swing point. Dan kalian lihat apakah swing pointnya selalu lebih tinggi ataukah selalu lebih rendah. Dalam kasus kali ini, dia selalu membuat swing point yang lebih rendah. Artinya apa? Ini sedang downtrend. Karena dia mempunyai swing point yang selalu lebih rendah. Sekarang kita lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu trend analysis, di mana setiap tren dibagi lagi menjadi 3 bagian atau 3 gerakan. Yang pertama adalah primer atau major trend. Major trend ini adalah tren besar dan gerakan utamanya. Biasanya harga bergerak dengan impulsif dan cepat. Nah, gerakan primer inilah yang menjadi kunci untuk kita mendapatkan win rate yang tinggi, serta risk to reward yang tinggi juga. Kemudian setelah itu ada secondary reaction. Biasanya juga disebut retracement atau pullback, di mana harga bergerak kebalikan daripada primernya untuk mengambil nafas, lalu kemudian bergerak melanjutkan tren primernya. Dan yang terakhir adalah minor trend. Minor trend ini adalah tren kecil atau fluktuasi harga di saat secondary reaction. Ini adalah contoh dalam real marketnya. Ini adalah primary trend. Nah, di sini yang dia turun sedikit ke bawah itu yang dinamakan secondary reaction. Lalu dia kemudian melanjutkan primer trendnya. Sehabis itu secondary reaction lagi, lalu melanjutkan trennya. Jadi siklusnya selalu berulang-ulang.
dia turun sampai secondary reaction, lanjut ke primernya, secondary reaction, primer, secondary, primer. Nah, minor trend itu tren yang terjadi di secondary reaction. Ini adalah secondary reaction. Nah, yang di kecil-kecil ini adalah minor trendnya. Lalu ini dia melanjutkan primer. Jika kalian ingin win rate kalian tinggi dan risk reward yang besar, maka kalian harus memastikan bahwa kalian trading searah dengan major trend atau trend primer tadi. Ketika kalian sudah tahu arah trend majornya kemana, waktu yang tepat untuk kalian masuk trade adalah ketika secondary reaction telah berakhir dan market udah mulai melanjutkan tren utamanya. Ketika kalian melakukan ini, statistik itu ada di pihak kalian, karena primer selalu bergerak lebih cepat dibanding secondary reaction. Dan ketika entry kalian sudah running profit, kalian bisa membiarkan sebagian kecil trade kalian untuk terus berjalan mengikuti primer trend, karena jangka waktu primer trend itu bisa bertahan lama. Lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu setiap tren memiliki 3 fase. Mau itu primer trend, secondary reaction, atau bahkan minor trend, semuanya memiliki 3 fase ini. Fase pertama adalah akumulasi, di mana ini biasanya kondisi ketika market sedang sideways. Di sini berdasarkan teorinya, trader profesional itu sudah mulai pelan-pelan masuk ke market, sementara trader retail itu masih kebingungan menentukan arah. Lalu dia lanjut ke fase kedua, yaitu di mana harga mulai bergerak sesuai dengan tren utama dan retail trader mulai masuk di sini karena tren sudah terlihat jelas. Fase berikutnya adalah excess phase, di mana tren sudah kehabisan tenaga karena trader profesional sudah mulai keluar dari market dengan melakukan take profit, dan ada kemungkinan di sini terjadi pembalikan arah. Ini adalah contoh pengaplikasiannya dalam real market. Seperti yang kalian lihat, di sini adalah fase akumulasi, di mana trader profesional di sini sudah mulai masuk karena mereka mengerti fundamentalnya bahwa USD itu lebih baik daripada CHF. Sementara kita trader retail, kita belum mau masuk di sini. Kita masuknya di mana? Di fase kedua ini ketika kenaikan ini terjadi, karena ini adalah fase 2, partisipasi publik. Nah, di sini trader retail biasanya itu masuk. Kenapa? Karena di sini trennya sudah terlihat jelas bahwa dia itu naik. Dan di sini bisa ada kemungkinan bahwa ini adalah excess phase, di mana harga sudah bergerak melemah. Tapi karena ciri-ciri pembalikan belum ada, maka kita harus tetap melihat bahwa ini tren masih tetap naik. Kita jangan pernah mengira bahwa ini sudah saatnya pembalikan. No, nggak ada, jangan. Kita harus melihat ciri-ciri pembalikan itu terjadi terlebih dahulu sebelum kita berasumsi bahwa ini harga akan turun. Tapi selama itu belum ada, selama low ininya belum di break, maka kita harus selalu mengasumsikan bahwa harga akan tetap melanjutkan kenaikannya. 3 prinsip tadi adalah prinsip yang sangat penting untuk kalian memahami tren. Ketika kalian sudah memahami prinsip 3 prinsip itu sudah sangat cukup untuk kalian menentukan tren. Kalian bisa mengerti psikologi terjadinya tren itu karena apa. Kita langsung masuk ke prinsip yang keempat, yaitu market action discount everything. Semua berita yang beredar di luar sana, di CNN, di CNBC, itu semuanya sudah tercerminkan pada chart. Makanya kita percaya bahwa dengan melihat chart saja sudah cukup untuk kita mengetahui tren yang sebenarnya. Kita mungkin tidak bisa sell di sini. Kita juga tidak bisa buy di sini. Tapi ketika ini sudah terjadi, kita mungkin masih bisa ikut berpartisipasi di tren ini
Makanya kita nggak perlu buy di sini, kita nggak perlu sell di sini. Kita hanya perlu melihat trennya kemana dan kita trade mengikuti arah tren tersebut. Yang kelima adalah volume mengkonfirmasi tren. Ketika harga bergerak naik disertai kenaikan volume yang signifikan, bisa dikatakan bahwa tren tersebut adalah tren yang bagus dan memiliki high probability untuk bertahan. Prinsip yang keenam sebenarnya udah gua jelasin tadi, yaitu tren tetap berjalan sampai ada sinyal pembalikan yang jelas. Jadi seperti yang kalian lihat tadi di sini, itu meskipun trennya sudah terlihat melemah, dia sudah tidak set gitu lagi, kita tetap harus mengasumsikan bahwa tren ini masih akan tetap naik. Jangan sekali-kali mengira bahwa oh ini udah lemah nih chartnya, mungkin nanti bakal turun. No, jangan ya. Selagi dia kita lihat masih naik dan belum ada tanda-tanda pembalikan yang jelas, ini kita masih berasumsi bahwa harganya akan melanjutkan kenaikannya. Kecuali jika dia di sini keluar pola head and shoulders. Seperti yang kalian lihat di sini, ini ini shoulder 1, ini headnya, ini shoulder 2. Tapi ini kan belum terjadi. Dia head and shoulders itu terjadi ketika dia menembus ini. Jadi selama dia belum menembus, mau ini kelihatannya seperti head and shoulders, kita tetap berasumsi bahwa dia akan melanjutkan kenaikannya sampai neckline-nya ini di break. Kalau kalian masih belum paham atau ada sesuatu yang masih kalian kurang mengerti, kalian bisa komen aja di bawah, nanti gua bakal bantu jelasin kalian. Dan kalau kalian punya saran konten yang lainnya, kalian pengen tahu tentang metode apa, kalian bisa komen aja di bawah, nanti gua akan membuat video sesuai requestan kalian.